Halo semuanya, perkenalkan saya Laurencia Krisnalia Sari dan juga dua teman saya, Teresia Jenipita Huta Gaul dan Jessica Wibowo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kewenangan TTK dalam kasus epidemiologi dan bencana alam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kewenangan TTK dalam kasus epidemiologi di Indonesia. Pertama yaitu penyerahan obat, di mana obat yang diberikan oleh apotek atau industri farmasi harus sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter, dilayani oleh asisten apoteker maupun tenaga vokasi farmasi di bawah pengawasan apoteker. Lalu apoteker juga wajib memastikan obat yang diserahkan sudah sesuai dengan resep, baik dari jenis obat, dosis, maupun aturan pemakaiannya. Misalnya penyerahan obat antibiotik seperti racikan kodein kepada pasien, tenaga farmasi harus menginformasikan nama pasien atau pemesannya dan bukti pembayaran, serta juga mencocokkan lagi obat yang ingin diberikan apakah sudah sesuai dengan resep atau belum. Kemudian karena obat kodein adalah obat antibiotik, maka seorang tenaga vokasi farmasi harus mengkonfirmasi kepada pasien bahwa obat harus dihabiskan karena dapat menyebabkan resistensi. Lalu yang kedua, penyimpanan obat, di mana penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi oleh apoteker atau tenaga kefarmasian harus sesuai dengan golongan obat. Misalnya penyimpanan obat morfin, kodein, dan fentanyl pada golongan obat narkotik atau obat keras. Penyimpanan obat seperti vitamin disimpan pada golongan obat bebas, serta penyimpanan obat dextromethorphan di golongan obat bebas terbatas. Kemudian penyimpanan produk farmasi sesuai dengan bentuk sediaannya, misalnya liquid, cair, atau padatan, serta semi-solid. Lalu ada juga penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengan sifat fisika dan kimianya, misalnya penyimpanan obat dengan suhu yang sesuai seperti yang tertera di kemasan. Pada pendistribusian obat, tenaga vokasi farmasi bertanggung jawab dalam pendistribusian obat-obatan ke fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan. Distribusi ini harus dilakukan secara cepat dan juga tepat sasaran untuk memastikan penanganan yang efektif. Pada pemberian dan informasi, tenaga vokasi farmasi bertanggung jawab dalam penyiapan dan penyerahan obat, konseling penggunaan obat, dan pemantauan obat. Selain itu, dalam penyampaian informasi, tenaga vokasi farmasi bertanggung jawab untuk mengedukasi pasien tentang penggunaan obat yang digunakan, memberikan informasi mengenai efek samping dan interaksi obat yang digunakan oleh pasien, serta melakukan penyuluhan terhadap pencegahan penyakit kepada masyarakat. Pada kewenangan TTK dalam kasus bencana alam di Indonesia, yang pertama itu adalah penyerahan obat. Penyerahan obat kepada pasien harus menuruti sesuai dengan kebutuhan yang sudah melewati tahap tanggap darurat atau biasa disebut Rapid Health Assessment, yang meliputi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia, kondisi tempat penyimpanan, fasilitas, dan infrastruktur. Misalnya penyerahan obat antibiotik dan obat keras, seorang tenaga vokasi farmasi harus memberikan informasi terkait obat-obatan tersebut kepada pasien yang terkena bencana alam dan bagaimana cara penggunaannya. Dalam sistemnya, peran tenaga vokasi farmasi terhadap kasus bencana alam akan sangat bervariatif. Maka dengan itu, pemberian obat harus diperhatikan karena persediaan obat dan perbekalan kesehatan sudah memiliki ketentuan dan sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan standarnya. Penyimpanan obat, penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan dalam menjaga mutunya harus disimpan pada tempat dan kondisi yang sesuai persyaratan dan dikelola oleh yang kompeten. Pada pendistribusian obat, tenaga vokasi farmasi memiliki peran penting dalam pendistribusian obat saat bencana alam, meliputi kesiapsiagaan, menyiapkan buffer stok obat dan perbekalan kesehatan sebelum bencana terjadi. Pada pengelolaan obat, mengatur dan mendistribusikan obat yang diperlukan selama tanggap darurat. Pada edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat dan pencegahan penyakit. Pada monitoring pasien, memantau terapi dan efek samping obat pada korban bencana. Peran ini memastikan ketersediaan dan penggunaan obat yang tepat dalam situasi darurat. Pada pemberian dan informasi obat, tenaga vokasi farmasi bertanggung jawab dalam mengawasi terapi pasien bersama tenaga kesehatan lainnya di tahap tanggap bencana. Memberikan layanan kesehatan pasca bencana termasuk memberikan edukasi penggunaan obat dan inventarisasi serta evaluasi penggunaan obat. Tenaga vokasi farmasi harus memberikan edukasi tentang pentingnya pemahaman bencana dan penyiapan pengobatan mandiri sebagai bentuk pencegahan terjadinya krisis kesehatan. Memberikan informasi tentang jenis obat dan alat kesehatan yang harus diketahui oleh tenaga teknis farmasi pada saat tanggap bencana. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini.
Sekian, terima kasih.